sucikan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siap bertepuk tangan Tuhan. Kami siap melompat bagi Engkau Tuhan, mengangkat tangan bagi Engkau Tuhan. Allah yang sudah menolong kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami Tuhan. Sehingga hanya satu nama yang kami mau tinggikan, yaitu nama Tuhan, nama yang menjadi kekuatan kami Tuhan, nama yang sudah menolong kehidupan kami Tuhan. Berkati kami setiap pelayan-pelayan Tuhan, layakkan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Bahkan setiap kami dalam ruangan di tempat ini, setiap kami jemaat GPDI Sudirman Tuhan, kami diberkati, kami dilawat oleh Engkau Tuhan, kami dipulihkan oleh Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami bertemu pribadi, lepas pribadi Tuhan dengan Engkau Tuhan, bertemu muka dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau siap penghiburan kami, sukacita kami, pengharapan kami Tuhan, yaitu nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Engkau
pemulihan, mujizat Tuhan ada pagi hari ini. Bangkit gereja Tuhan, haleluya.
Jadi umat Tuhan yang semakin mengerti, umat yang semakin setia di dalam Tuhan, karena semua itu adalah tujuan kehidupan kami, mencari Tuhan di dalam bayar yang kudus ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau duduk diam, kami bisa membaca firman Tuhan, yang kuasa dan kehidupan kami, sementara itu Tuhan, kami menundakkan Tuhan, duduk diam, kami tahu menundakkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam Allah kami, Juru Selamat kami, dan Tuhan kami yang bisa menjadi pembela kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita akan membuka kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Kita mulai sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama membaca kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai yang ke-15. Saya mulai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Sesudah itu dipungutnya juga Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat ini berkata bahwa Elia sebentar lagi akan terangkat ke sorga. Dan Elia berkata kepada Elisa, apa yang ingin kulakukan kepadamu? Elisa berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh. Saudara yang saya kasih di dalam dunia sekarang sedang berpacu dalam satu perubahan yang demikian cepat. Baik itu perubahan dalam bentuk kemajuannya maupun itu perubahan dalam segala bentuk keprihatinannya. Dan perubahan sedang bergerak terus dan bergerak, dan itu membuktikan bahwa firman Allah sedang digenapi. Amin. Amin. Semua yang menyenangkan manusia itu tumbuh, semua yang disukakan manusia itu timbul. Tetapi kebejatan dan kejahatan juga tumbuh pesat. Dan itu membuktikan bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Amin. Tema firman Allah pagi hari ini bicara urapan 2 bagian. Atau dalam istilah GPDI dikenal dengan pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda. Bagaimana kondisi gereja, kondisi jemaat Tuhan di zaman akhir ini? Saya akan membawa saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Perhatikan ayat ini berkata bahwa yang mula-mula datang itu adalah yang alamiah, atau dengan kata lain yang duniawi. Tetapi yang kemudian barulah datang yang rohani. Jadi yang duniawi terlebih dahulu, baru yang rohani. Kemudian yang rohani, globalisasi Injil. Saudara bisa baca di rumah dalam Matius 24:14, Wahyu 5 ayat 9. Contoh yang kedua, di dalam dunia ilmiah sekarang ada persekutuan bangsa-bangsa, ada persatuan Eropa, ada AFTA dan ada APEC. Tetapi yang rohani pun bergerak, yaitu tubuh Kristus yang sedang dalam proses penyempurnaan tubuh Kristus di dalam Efesus 2:14-16. Yang ketiga, dunia ada iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tapi di dalam dunia rohani kuasa Roh Kudus di atas segalanya. Amin. Coba kita buka sedikit Lukas 1 ayat 35 di sini, tolong. Lukas 1 ayat 35. Saya tidak buka Alkitab, tolong LCD cepat. Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35, tolong. Tolong kalimatnya dikecilkan sedikit di layar tidak terbaca sekali. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Perkataan ini adalah perkataan malaikat kepada Maria. Ketika Maria berkata, bagaimana mungkin aku seorang wanita yang masih perawan dan belum bersuami akan melahirkan seorang anak. Tapi malaikat berkata bahwa Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu yang tidak masuk akal dan logika ini, yaitu Roh Kudus yang di atas segalanya. Dialah yang mengerjakan, dan anak yang akan lahir itu disebut Kudus. Yang percaya katakan amin. Artinya Roh Kudus berada di atas segalanya. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia, tapi kuasa Roh Kudus di atas segalanya. Yang keempat, contoh yang keempat, di dalam dunia ada inovasi. Ada inovasi dalam dunia dan ada inovasi di dalam manusia. Perusahaan-perusahaan jika ingin maju, mereka harus punya inovasi. Mereka tidak boleh stagnasi. Orang-orang yang dipakai, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memiliki keterampilan, yang memiliki skill, yang memiliki inovasi di dalam segala pekerjaan. Dan perusahaan bersaing dengan perusahaan yang lain untuk mengejar sesuatu lewat inovasi-inovasi. Tapi karya rohani pun tidak kalah. Karya Roh Kudus dalam gereja dan lingkungan akan bergerak. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Boleh mohon dengan hormat Pak Amsal baca biar kita cepat sedikit. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Bagaimana karya Roh Kudus dalam gereja dan lingkungan. Kisah 2 ayat 17 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, saudara. Saudara lihat bahwa Allah bekerja, Dia akan melakukan tanda-tanda heran mujizat di atas di langit, dan Dia berkata siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi dunia melakukan inovasi, tapi karya Allah akan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Yang kelima, dunia melakukan reformasi dan pembaruan, tapi di dalam rohani karya Tuhan yang ajaib. Saudara baca saja di rumah Yesaya 28 ayat 21. Dan yang keenam, dunia modernisasi dan fenomena spektakuler, tetapi rohani gereja akan melakukan karya-karya yang besar, bahkan dikatakan lebih besar dari yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Coba tolong yang sini. Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 12.
Ini bergerak dengan cepat. Kita baca sama-sama, saudara lihat ke LCD saja. 1, 2, 3. Aku berkata, amin, saudara. Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi dunia melakukan modernisasi dan fenomena spektakuler, tapi Yesus melakukan hal-hal yang lebih besar lewat gereja Tuhan, lewat umat Tuhan. Yang terakhir itu dunia bicara tentang pemulihan Israel, fakta sejarah. Ketika kita bicara Israel, kita tidak bisa terlepas dari Alkitab. Karena sampai hari ini Israel belum percaya kepada Yesus. Mereka hanya percaya kepada raja yang terkenal, yaitu King David, Raja David. Itu sebabnya sebentar sebelum Yesus datang, Allah akan mengutus dua utusannya, yaitu Musa dan Elia, untuk bersaksi langsung kepada bangsa ini sebelum masuk menjelang antikris selama 3,5 tahun. Kita belajar pelajaran eskatologi akhir zaman. Saya singgung sedikit. Itu sebabnya ketika bicara Israel, kita tidak bisa lepas dari Alkitab. Kalau saudara sedikit peka, saya singgung sedikit, mungkin tidak hari ini saya kupas. Keberadaan Israel sekarang ini itu tidak jauh dengan keberadaan kelompok teroris ISIS di perbatasan. Pertanyaan saya, kenapa mereka tidak ganggu dan mengutak-utik Israel? What's going on? Apa yang terjadi? Saya janji di pojok saya akan buka dan kupas pelajaran ini tentang Israel dan Timur Tengah karena tidak terlepas dari Alkitab. Tapi tidak hari ini. Itu pertanyaan besar. Kenapa kalau saudara lihat ISIS kok tidak ganggu dan utak-utik Israel yang letaknya hanya berdekat? Tapi malah dia hantam Irak. Bahkan kemarin lalu Perdana Menteri Irak lewat, itu ditembak oleh kelompok teroris ISIS. Semua ada di dalam Alkitab. Yang percaya katakan amin. Pemulihan Israel fakta sejarah, dan secara rohani itu bicara tentang pemulihan gereja. Gereja yang sempurna yang adalah mempelai wanita, yang dikatakan bahwa Yesus Kristus akan datang yang kedua kali sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria yang akan mempersunting calon mempelai wanita yang adalah gereja Tuhan yang dewasa dan sempurna. Bisa katakan amin, saudara? Nah, ini adalah penjelasan saya, pendahuluan saya bicara mengenai yang alamiah dunia dulu, baru kemudian yang rohani. Kita masuk ke 2 Romawi, yaitu bicara tentang pentingnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan mendapat urapan 2 bagian. Urapan 2 bagian atau pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda adalah merupakan nubuatan yang akan digenapi dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Kita sekarang berada di dalam zaman Allah Roh Kudus atau yang kita kenal sebagai zaman gereja. Zaman Allah Bapa sudah lewat, zaman Allah Anak sudah lewat, dan sekarang adalah zaman Allah Roh Kudus atau yang disebut dengan zaman gereja. Dan kita sudah berada di penghujung daripada akhir zaman. Saya katakan kalau secara matematis kita hitung, ketika pencurahan Roh Kudus pada jemaat mula-mula di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul itu terjadi kurang lebih pada tahun 30 setelah Masehi, maka 2000 tahun daripada 30 Masehi, kalau kita lihat peta zaman 2000 tahun, maka itu kurang lebih jatuh 2030. Itu hanya matematik secara manusia, karena Tuhan berkata tidak ada yang tahu Yesus datang kapan waktunya. Tetapi sebagai perhitungan, manusia perlu mempersiapkan diri. Dan kalau itu betul tanggal Israel, di mana ketika kepenuhan Roh Allah pada jemaat mula-mula di Yerusalem itu jatuh pada tahun 30 setelah Masehi, berarti 2000 tahun hanya 2030.
Kita sekarang sudah ada di 2016. Saya tidak katakan bahwa Yesus akan datang tahun 2030, saudara. Berarti saya mengacu sesuatu pelajaran sesat. Tidak. Tetapi matematis kalender bangsa Israel hitungannya seperti itu kurang lebih. Dan kalau itu memang benar, berarti waktunya Tuhan memang sudah tidak lama. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan Yesus datang. Hanya Bapa yang tahu, kata firman Allah. Tapi kita wajib untuk mempersiapkan diri menjadi gereja yang sempurna, yang percaya, katakan amin. Dan urapan dua bagian kita akan lihat, coba kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7. Berkata demikian, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Alkitab berkata sabarlah. Saudara dan saya sabar dalam perjuangan kita menghadapi hidup ini. Menjelang kedatangan Yesus, sabar, ada waktunya di mana Allah akan datang memenuhi janjinya bagi orang-orang yang percaya. Dan kalau petani bekerja menghasilkan, menunggu hasilnya, begitupun dengan kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Alkitab berkata ada upah yang disediakan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang melayani Yesus. Ada mahkota kemuliaan yang akan diberikan. Dan itu sebabnya saudara, ketika bicara musim semi, Alkitab berkata tadi musim semi. Saudara tahu kenapa harus musim semi? Karena ketika musim semi itu tanaman tumbuh kembali. Ketika musim semi, pohon-pohon yang kehilangan daun, bunga dan buah itu akan bangun kembali. Bangsa Israel merdeka, menjadi bangsa yang merdeka itu pada musim semi. Saudara bisa baca juga dalam Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 13. Baca di rumah. Sekarang saya akan masuk ke dalam hal-hal yang penting yang harus dilakukan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan untuk mendapat urapan dua bagian. Kita fokus kepada urapan dua bagian. Hal-hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, adalah gerakan doa, prayer movement. Amin. Mari kita baca Sakaria 10 ayat yang pertama. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuhan di padang kepada setiap orang. Jadi Tuhan kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Tuhan minta, berdoa kepada Tuhan. Harus ada gerakan doa, prayer movement. Saya berikan contoh dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Ini bicara tentang Elia dan Elisa kembali. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Elia mau naik ke sorga. Dia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang ingin kulakukan kepadamu. Elia menantang Elisa. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan masa kini harus minta kepada Kristus pengurapan dua bagian atau pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda. Kita harus minta. Kita jangan hanya puas sebagai orang Kristen yang berkata, om tante saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Dulu sebelum menikah sudah penuh dengan Roh Kudus. Saudara ingat hati-hati murid Yesus yang bernama Yudas 3,5 tahun berjalan bersama Yesus sebagai seorang bendahara. Dengar para bendahara, ada di sini para bendahara-bendahara. 3,5 tahun Yudas berjalan dengan Yesus sebagai murid Yesus, dan akhirnya harus tidak selamat, murtad. 5 anak darah yang bodoh harus masuk dalam masa aniaya. Ketika majikan datang, sang mempelai datang, mereka tidak lagi memiliki bahan yang cukup. 5 anak darah yang bodoh. Itu sebabnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus minta urapan dua ganda, urapan dua bagian. Minggu lalu gembala singgung mengenai pelajaran tabernakel Musa. Ada halaman, ada
ada kemah suci, dan ada ruang maha suci. Untuk menjadi gereja yang sempurna, saudara, gereja harus dipenuhi dengan urapan 2 kali ganda. Gereja harus dipenuhi dengan urapan 2 kali ganda. Dan kalau hanya di halaman, dia tidak akan masuk. Saudara mau jadi Kristen halaman? Saudara mau jadi Kristen halaman? Jawab yang tegas, jangan kayak orang takut-takut. Tidak. Aku mau jadi orang yang ada di dalam ruang suci dan maha suci. Halaman tidak diukur, saudara. Orang Kristen yang hanya begitu-begitu saja beribadah kepada Tuhan, hari Minggu datang ke gereja, datang ibadah-ibadah, datang pergi pulang begitu saja, tidak bertumbuh rohaninya. Dia hanya di halaman, dan halaman tidak dihitung. Coba buka Wahyu 11 ayat 1-2. LCD tolong, kita baca kuat-kuat Wahyu 11 ayat 1-2. Apakah di halaman itu dihitung? Mungkin saudara pikir oh itu kata wakil gembala. Lihat, kita baca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Umat Tuhan yang beribadah diukur oleh Tuhan. Rohaninya diukur, pelayanannya diukur, kesetiaannya, ketaatannya diukur. Ayat 12, ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kecualikan yang di halaman yang di sebelah luar itu dikecualikan, gak dihitung. Jangan kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak. Yang Kristen halaman itu dikhususkan untuk diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Tidak dipakai, tidak diakui, itu sebabnya bertobat sungguh-sungguh. Kristen halaman tidak dihitung, tidak diakui. Ini waktunya bukan waktu untuk bermain-main lagi. Perlu prayer movement. Amin. Amin, saudara. Gereja Tuhan harus minta kepada Dia yang mempunyai pengurapan, Kristus. Mari kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 42-45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Stop dulu ayat 42. Saudara perhatikan, Elia membungkuk ke tanah. Dia mengambil sikap berdoa, tapi berdoanya dengan cara mukanya di antara kedua lutut. Jadi mukanya di antara kedua lutut, menyembah sujud. Dan itu dilakukan ayat 43 sebanyak 7 kali. Lihat, setelah itu dia berkata kepada bujang, ya naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Artinya Elia berdoa sampai ada jawaban Tuhan. Elia berdoa sampai 7 kali. Dia suruh bujangnya untuk mengecek sampai ada jawaban Tuhan. Dan posisi Elia berdoa, kepala di tengah kedua lutut itu sama seperti posisi orang yang sedang melahirkan anak. Dan dia berdoa sampai jawaban Tuhan terjadi. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau saudara lihat bagaimana ketika Elia berdoa demikian rupa sebanyak 7 kali. Posisi ini posisi seperti melahirkan anak, posisi penderitaan karena bersalin. Jemaat Tuhan harus mulai melakukan gerakan doa untuk hujan akhir. Apa itu hujan akhir? Urapan yang dahsyat.
dahsyat. Gerakan doa memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Ditambah juga dengan puasa. Mari kita lihat Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. Jenis ini, saudara perhatikan, kalau saudara baca jenis ini di ayat sebelumnya, itu untuk mengusir iblis. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan jadi kalau saudara mau usir iblis, mau usir setan, mau usir segala sesuatu, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hidupmu, yang mengganggu pekerjaanmu, yang mengganggu pelayananmu, yang mengganggu rumah tanggamu, yang mengganggu suamimu, yang mengganggu istrimu, segala setan ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Berapa banyak gereja Tuhan hari-hari ini sungguh-sungguh berdoa. Ada banyak jemaat Tuhan datang ke gereja tapi mantul rohani karena tidak tahu berdoa. Berapa banyak saudara luangkan waktu untuk berdoa setiap hari? Mulailah saya ajak pagi hari ini jemaat Tuhan. Mulailah engkau berdoa, ambil waktu 5 menit setiap hari. Kalau sudah terlatih tambah 10 menit, tambah 15 menit, tambah 20 menit. Terserah mau berdoa pagi, siang, sore, malam. Tapi biasakan itu menjadi sesuatu yang hidup dalam diri. Ambil waktu dan latih diri. Mulai dengan lihat jam supaya kau tahu berapa lama kau berdoa. Kalau kau mau berdoa 10 menit mulai jam 12, kau buka mata lihat masih jam 12 kurang 7, jangan amen. Tahan sampai 10 menit. Latih diri untuk beribadah, latih diri untuk berdoa. Ada gerakan doa di tengah gereja Tuhan, di tengah jemaat Tuhan. Mulai 5 menit, 10 menit, 15 menit. Saya doakan apa? Kau mulai doakan dirimu sendiri supaya engkau kuat dan mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Doakan keluargamu, doakan suamimu, doakan istrimu. Berapa banyak istri yang ada di rumah berdoa menangis sementara suami di luar, ada banyak yang selingkuh, main perempuan dan gak karuan sebagainya. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan pemimpin rohani, doakan gereja, doakan bangsa dan negara, supaya ada revival, ada kebangkitan, ada gerakan yang dimulai. Kenapa negara Korea bisa hanya 2 tahun mengalami goncangan? Karena seluruh mayoritas di sana kebanyakan adalah Kristen dan mereka dididik sedemikian rupa. Jemaat Yonggi-cho, selain mereka memberikan persepuluhan, mereka dididik untuk memberikan sekian persen dari penghasilannya setiap bulan untuk dikumpulkan dan diatur oleh badan dunia yang digunakan untuk membantu gereja-gereja dan orang-orang Kristen di seluruh dunia lewat badan-badan misi. Itu sebabnya mereka hanya 2 tahun mengalami krisis ekonomi. Mereka cepat pulih karena mereka melakukan kebenaran firman Allah. Dan kuasa Allah dan Roh Kudus itu di atas segala-galanya. Dan Elisa dan Elia maksud saya, dia menantang Elisa, apa yang kamu inginkan dari aku? Aku ingin 2 bagian dari roh. Kita lihat Yesaya 66 ayat 8. Ini identik dengan posisi sikap berdoa Elia. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari?
Elia bertanya, masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Sorry, bukan Elia bertanya, maksud saya Alkitab berkata, masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu hari? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Jadi saudara lihat nubuatan firman Allah. Dalam satu hari Sion sudah melahirkan anak-anak. Dan nubuatan-nubuatan ini akan digenapi menjelang kedatangan Yesus kembali. Kehidupan doa harus menjadi milik gereja Tuhan, khususnya jemaat di tempat ini. Bisa katakan amin, saudara. Yang kedua, hal-hal yang harus dilakukan jemaat Tuhan, gereja Tuhan selain gerakan doa adalah memiliki visi. Kita baca Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, kata Tuhan, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara tahu tantangan terbesar karya Roh Kudus saat ini di tengah-tengah gereja Tuhan ada dalam pribadi-pribadi Anda semua. Amin. Ada dalam pribadi-pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan. Yaitu seringkali jemaat Tuhan dibelenggu dengan kenangan-kenangan masa lalu. Dan seringkali itu menghalangi Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam pribadi-pribadi umat-umat Tuhan. Kita sering membingkai pekerjaan Roh Kudus dalam ukuran tempo dulu, yang tanpa sadar kita sudah membatasi Roh Allah yang tidak terbatas. Yesaya 43:18 tadi katakan, tolong tampilkan sekali lagi. Ayat 18. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang 19. Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Are you ready, church? Are you ready, church? Beberapa langkah untuk memiliki visi besar tentang Roh Kudus sekarang ini dan ke depan. Di dalam konteks memiliki visi, ya, beberapa langkah untuk memiliki visi besar. Yang pertama adalah lupakan yang di belakang, lupakan masa lalu. Kita baca Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bahasa kerennya fokus, stay fokus ke depan. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot, nanti jadi tiang garam, bukan jadi berkat. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Jadi fokus, berlari, running fast untuk mendapatkan tujuan, untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan upah dari surga, yaitu panggilan surga, tujuan untuk memperoleh hadiah. Karena Tuhan memberikan upah, mahkota kemuliaan kepada setiap orang-orang percaya sesuai dengan ukuran pelayanannya masing-masing. Jadi lupakan, saudara, lupakan kegagalanmu masa lalu, lupakan kesalahanmu masa lalu, lupakan dosa-dosa dan kelemahanmu masa lalu, karena Tuhan sanggup memulihkan dan mengaruniakan keberhasilan. Amin. Dan bukan cuma itu, saudara, lupakan juga kesuksesan masa lalu, lupakan juga kejayaan masa lalu, karena itu akan membuat engkau menjadi sombong. Karena Tuhan janjikan yang baru, yang lebih besar, yang lebih hebat, dan yang sempurna di akhir zaman. Tuhan berkata bahwa
ku bukan seperti dulu lagi, sudah hidup benar. Amin. Kalau lagu dunia berkata, aku masih seperti yang dulu, beda, fokusnya beda, pandangan dan tujuannya sudah berbeda. Yang kedua, kalau tadi lupakan yang di belakang, yang kedua, hal-hal untuk memiliki visi besar tentang Roh Kudus, hilangkan prasangka. Kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 10-11. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta itu. Saudara lihat, perhatikan, ketika Elisa menyuruh anak buahnya atau stafnya menemui seorang jenderal besar yang bernama Naaman. Kalau zaman sekarang mungkin Naaman levelnya sama dengan Menko Polkam, jenderal besar. Dan Naaman berprasangka bahwa Elisa akan datang dan akan berdoa dengan spektakuler, mengangkat tangan kepada Tuhan sehingga penyakitnya sembuh. Itu yang ada di dalam pikiran Naaman. Itu yang ada di dalam pikiran orang percaya masa kini. Membayangkan sesuatu datang yang spektakuler daripada Tuhan. Kok bukan gembala sih yang datang? Aku kan ketua panitia pembangunan gereja. Aku kan yang sumbang musik di gereja. Aku kan yang sumbang AC di gereja. Kok bukan gembala yang datang? Kenapa yang datang pengerja? Bukankah pikiran seperti Naaman ini sering terjadi bagi hidup orang Kristen masa kini? Salah prasangka. Seperti Naaman yang berkata mengira Elisa datang dan berdoa demikian spektakuler untuk kesembuhannya, ternyata hanya anak buahnya yang datang. Kalau zaman sekarang hanya pengerjanya yang datang. Kok hanya Bernard pengerja yang datang, bukan ibu gembala? Aku kan ketua ini loh. Aku kan yang sumbang ini. Aku kan yang sumbang ini. Sumbang ini. Cara Tuhan bekerja seringkali tidak seperti yang kita mau. Amin, saudara. Allah bekerja dengan cara. Dan Allah tahu mendidik setiap orang-orangnya, setiap umat. Kenapa Naaman dididik demikian? Karena Naaman memiliki peluang hati yang sombong. Itu sebabnya Allah didik demikian. Sama seperti bangsa Israel harus diputar 40 tahun sebelum masuk tanah. Itu pun yang hanya masuk hanya 2 orang. Kenapa ada kekerasan hati? Mujizat tidak membuat orang bertobat. Berapa banyak mujizat kalau saudara lihat dari zaman ke zaman, tidak ada mujizat yang terbesar yang dilakukan dari zaman dulu sampai hari ini yang dilakukan oleh Musa. Tidak ada mujizat terbesar hanya yang dilakukan oleh Musa. Mulai dari 10 tulah di Mesir sampai membelah laut Kolson, laut Keberang. Tidak ada mujizat yang terbesar sampai hari ini dari zaman perjanjian lama selain yang dilakukan oleh Musa. Tapi apa membuat bangsa Israel bertobat? Hatinya keras tengkuk. Dikatakan Alkitab bangsa yang keras tengkuk. Mujizat tidak pernah membawa orang bertobat. Hati-hati kalau iring Tuhan datang hanya untuk cari-cari mujizat. Karena setan pun bisa berikan mujizat. Tapi carilah keselamatan di dalam Tuhan. Hanya keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Kehidupan kekal di surga. Kita bersyukur, saudara. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus di masa lalu begitu luar biasa. Kita bersyukur untuk kemuliaan Allah bagi gerejanya di masa lalu. Kita bersyukur. Tapi kita harus siap untuk menerima karya Roh Kudus yang lebih hebat. Karya Roh Kudus yang lebih besar, yang 2 kali ganda di akhir zaman. Untuk kemuliaan yang sempurna di masa yang akan datang. Yang ketiga, jangan
kaget dengan karya Tuhan yang baru dan dahsyat. Kita baca Yesaya 28 ayat 21. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasik. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Ajaib pekerjaannya Tuhan. Pekerjaan yang besar, pekerjaan yang ganjil, artinya yang ajaib yang tidak dapat dihitung dengan logika manusia. Dan itu akan dikerjakan Allah di akhir zaman bila gereja Tuhan mengalami urapan dua bagian. Dan kita jangan kaget dan jangan heran, karena itu akan dikerjakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Kita lanjut ke 3 Romawi. 3 Romawi yaitu hancurkan hati yang keras. Kita baca Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara lihat garis bawahi kata, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. This is the time. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan, bukan mencari Tuhan sekedar datang ibadah 2 jam duduk dengar-dengar menjadi pendengar pulang selesai. No, mencari Tuhan itu menikmati hidup, berjalan hidup dalam Tuhan. Bukan waktunya main-main lagi. Kalau saudara hanya main-main, nanti saudara hanya di halaman tidak kepake, dibuang, dikhususkan untuk diinjak oleh bangsa-bangsa. Jemaat Tuhan yang siap menjadi mempelai wanita, gereja Tuhan yang sempurna harus dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Hancurkan hati yang keras. Yeremia 12:13 coba tambah satu ayat. Yeremia 12:13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Kenapa saudara? Karena tanahnya keras. Itu sebabnya dalam Hosea 10 ayat 12 tadi, bukalah bagimu tanah baru. Apa yang dimaksud dengan bukalah bagimu tanah baru? Alkitab selalu berbicara, ketika bicara tentang tanah itu berbicara tentang hati manusia. Membuka tanah baru itu artinya menebang semua pohon dan mengeluarkan batangnya sampai ke akar-akarnya, kemudian baru digarap, dibersihkan habis, baru digarap untuk ditanam. Kalau tanahnya keras, tidak gembur, benih apapun ditaruh di tanah itu tidak akan tumbuh, saudara. Ketika bicara tentang tanah, bicara tentang hati manusia. Kalau hatimu keras, kalau hidup saudara hatinya keras, maka hidup rohani saudara tidak akan bisa bertumbuh. Kenapa? Karena firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu tidak akan pernah bertumbuh seperti benih bertumbuh, karena hatimu keras. Hatimu keras, firman Allah yang disampaikan tidak bisa masuk, hanya keluar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia tidak bisa bertumbuh karena tanah hatimu keras. Firman Allah hanya bisa bertumbuh di tanah hati yang gembur, yang lembek, yang lunak. Benih-benih itu bisa bertumbuh. Dan kalau tanah hatimu keras, maka hidup rohanimu tidak akan pernah bertumbuh. Dan kalau hidup rohanimu tidak pernah bertumbuh, maka engkau akan sama dengan orang Kristen halaman. Dan harus siap untuk masuk, sebagaimana Wahyu 11 ayat 1-2 katakan, siap untuk diberikan kepada bangsa-bangsa, siap untuk diinjak oleh bangsa-bangsa. Karena Tuhan tidak menghitung yang di pelataran. Bahasa orang Betawi bilang, gua gak main sama yang pelataran, gua main di ruang suci dan masuk. Yang ini gak dilihat pelataran, di luar halaman gak dilihat.
kalau rohani kita tidak bertumbuh. Rohani itu bertumbuh dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau setiap kau dengan firman lu berkata yes, amin, amin, yes, itu akan membangkitkan gairah imanmu untuk tumbuh rohani. Tapi kalau engkau dengar firman keras sedikit, menegur, harusnya kita berterima kasih buat teguran Tuhan. Artinya Tuhan memperhatikan hidup kita. Artinya Tuhan masih sayang bagi hidup kita. Tapi kalau kita dengar teguran firman dan kita berkata, oh aku tidak masuk gereja ini lagi besok karena firman itu menegur aku, maka tidak akan pernah bertumbuh. Karena tanah hatinya keras. Tanah hatinya tidak mau diubah. Tanah hatinya penuh dengan kecongkakan dan kesombongan manusia. Dan yang seperti inilah tempatnya nanti di halaman. Tuhan berkata, bukalah bagimu tanah baru, bukalah hati yang baru. Siapa yang tahu hati saudara? Tidak ada. Saudara datang pagi ini dengan pakaian yang rapi-rapi. Ada yang pakai jas, ada yang seragam, ada yang pakai batik dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tahu hati saudara. Tapi Tuhan mengenal sampai kedalaman hatimu. Mana di antara saudara yang datang ke tempat ini sungguh-sungguh untuk beribadah, atau hanya untuk sekedar melakukan kewajibanmu sebagai orang Kristen? Enggak enak dilihat tetangga hari Minggu harus ke gereja. Enggak enak dengan orang lain hari Minggu harus ke gereja. Beda ketika saudara datang mencari Tuhan dengan ketika saudara datang sekedar melakukan kewajiban sebagai orang Kristen, dan Tuhan tahu itu sampai ke dalam hatimu. Saya tidak tahu gembala itu, tapi Tuhan tahu, dan Dia akan ukur. Dia akan ukur sampai waktunya. Wahyu 11:1-2 kata, ukur mereka yang beribadah di dalammu, pisahkan mana lalang dan gandum. Ukur dan ukur. Yang kedua, hancurkan hati yang keras juga bicara tentang harus rendah hati dan harus hancur hati. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Perhatikan saudara, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus nama. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Dalam bahasa Alkitab yang lain, yang tak terhampiri. Tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Perhatikan saudara, kalau saudara datang ke gereja ini untuk ibadah dengan hati yang sombong, Tuhan tidak ada di dalam hatimu. Tuhan berkata, aku berada di tempat yang maha tinggi, aku bersemayam di tempat yang maha tinggi, yang maha kudus, yang tidak terhampiri oleh manusia, tetapi aku akan turun dan duduk di dalam hati manusia yang remuk, yang hancur. Amin saudara. Kalau ada saudara datang ke gereja ini dan beribadah menangis, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Tuhan lebih melihat orang-orang yang memiliki hati demikian dibanding dengan orang-orang yang datang mungkin dengan parlente tetapi menunjukkan kesombongan rohaninya, menunjukkan kesombongan harta duniawinya, duduk dalam gereja bahkan memberi persembahan kalau perlu sambil begini. Tuhan lebih melihat orang yang hancur hati. Tuhan melihat orang yang remuk hati. Mungkin engkau dalam tekanan, mungkin engkau dalam pergumulan, mungkin engkau dizolimi, mungkin tidak ada manusia yang menghargaimu, tapi Tuhan akan bertahta dalam hati. Dia turun, dia bersemayam di tempat yang maha tinggi, tapi dia ingin melihat orang yang hancur hati, yang remuk itu. Dikatakan apa? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk, orang-orang yang patah hati. Tuhan turun, Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya dia tidak patah hati lagi. Orang yang remuk, yang mengalami persoalan, banyak tantangan, Tuhan lawat, Tuhan berikan semangat, Tuhan angkat, dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dia tidak pernah meninggalkan ketika kita datang dengan hati yang hancur.
Kenapa gereja Pantekosta sekarang ini jarang kedengaran lagi yang menangis? Menangis dalam gereja Pantekosta menjadi barang yang langka sekarang ini. Semua sudah hidup dalam comfort zone. Yang penting keluarga gue masuk gereja, semua udah dibaptis, semua udah gereja, semua udah begini, selesai. Gue gak pusing dengan yang lain. Yang penting gue udah ibadah, nyanyi, selesai. Duduk pakai jas keren, selesai. Pakai batik, pakai apa, selesai. Kering, saudara. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Berapa mahal air mata saudara, saya tantang sekarang. Berapa engkau jual air matamu? Kalau Tuhan berkata pagi hari ini, tidakkah kau ingat masa-masa yang lalu ketika Allah menolongmu, ketika Allah mengeluarkanmu dari hal-hal yang tidak kau sanggup jalankan? Kalau bukan Tuhan, kau tidak ada pada pagi hari ini. Rendahkan hati kita kepada Tuhan, supaya Dia bertahta, Dia bersemayam di hati yang remuk, di hati yang hancur. Selain itu juga harus merendahkan diri. Kita baca 2 Tawarik 7:14. Dan umatku, kata Tuhan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, perhatikan, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah doa syafaat untuk bangsa kita. Bangsa Indonesia saat ini bersyukur ada orang-orang percaya di dalam. Ada umat-umat Tuhan di dalamnya yang berdoa, yang menahan murka Allah atas bangsa ini. Ketika Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau ada sekian orang saja, apakah Engkau akan musnahkan Sodom dan Gomora? Dari 50 sampai 10 orang, 10 banding 1 kota. Tuhan berkata, kalau saja ada 10 orang benar di kota itu, aku tidak akan mutar balikan Sodom dan Gomora. Aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi kenyataannya tidak ada 10 orang benar. Saya bersyukur kalau bangsa ini masih bisa bertahan, itu karena ada orang-orang benar di dalamnya yang percaya kepada Allah. Ada umat-umat Tuhan yang berdoa, yang menahan murka Allah. Karena kebejatan dan kejahatan sudah terlalu di atas bangsa ini. Tapi doa orang benar menahan murka. Dan akan terjadi lawatan Allah yang luar biasa atas bangsa ini. Saudara siap dipakai untuk jadi alat Tuhan? Romawi 3 terakhir. Proses pengurapan Roh Kudus 2 bagian. Itu meliputi pemulihan, kebangunan rohani, pembaharuan, dan penginjilan. Jadi proses pengurapan Roh Kudus itu meliputi pemulihan umat Tuhan, pemulihan gereja Tuhan, kebangunan rohani, besar-besaran sebagaimana perbuatan firman Allah, pembaharuan, dan penginjilan, untuk terwujudnya tubuh Kristus dan terwujudnya gereja yang sempurna dan dewasa. Itu saudara bisa baca dalam Efesus 4 ayat 11-13, Efesus 5 ayat 32. Kita lanjut. Urapan 2 bagian adalah janji Tuhan bagi gereja. Jadi kita harus siap. Mau atau tidak mau, kita harus siap. Kita harus percaya bahwa Allah sedang bekerja dan sedang mengendalikan segalanya. Everything is in God control. Jadi Allah mengontrol sesuai waktunya, dan waktu Tuhan selalu tepat dan sempurna. Kita lihat janji pemulihan 2 kali lipat dalam Sakaria 9:12. Kembalilah ke kota benteng, hai orang tahanan yang penuh harap. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Pemulihan 2 kali lipat. Kita lihat sekarang Wahyu 8 ayat 6, itu juga
juga bicara tentang penghukuman kepada gereja-gereja palsu juga 2 kali lipat. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ayat seterusnya itu adalah sangkakala 1 sampai sangkakala 7. Itu bicara tentang penghukuman gereja-gereja palsu. Dan akhir daripada firman Allah, bahwa firman Allah itu tidak pernah gagal. Amin, saudara. Kita baca sama-sama Roma 9 ayat 6a. 1, 2, 3. Berikan kemuliaan kepada Dia. Firman Allah tidak mungkin gagal. Kenapa? Tapi firman Allah selalu sukses. Yesaya 55 ayat 11. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.